warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dari SD Negeri 2 Pakunden, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk hadir pada siang hari ini dalam acara diseminasi implementasi budaya positif. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, izinkan saya CGP Angkatan 9 untuk melaksanakan tugas diseminasi implementasi budaya positif. Ini ilmu yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak, maka saya mendapatkan tugas untuk mendiseminasikannya. Yang akan saya paparkan pada siang hari yaitu ada 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keempat, segitiga restitusi. Mari kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum materi saya lanjutkan, mari kita laksanakan kegiatan pemandi terlebih dahulu. Ini namanya kegiatan kepalan tangan ya Bapak Ibu. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Bapak Ibu guru berpasangan dengan temannya. Kemudian sobelah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Monggo Bapak Ibu berpasangan. Kemudian yang teman satunya berusaha untuk membuat teman yang mengepalkan itu membuka tangannya dengan usaha apapun. Monggo silakan. Apa yang terjadi? Apakah yang Bapak Ibu yang menggenggam tangan itu membuka kepala? Tidak. Ada yang membuka? Ada Bu Anina membuka. Yang lainnya bagaimana? Tidak. Mengapa tidak membuka kepala tangan? Rahasia. Kalau Bu Anina kenapa membuka kepala tangan? Karena yang berharga bagi saya itu ilmu, dan itu harus saya bagikan. Jadi jaminan ya sudah saya. Oh, luar biasa sekali. Oke, Bapak Ibu. Dalam kegiatan ini, siapa yang sesungguhnya memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Yang memegang kertas. Iya, betul. Yang kepala tangan tadi ya, berarti diri kita sendiri. Ada yang membuka, berarti beliau ini bersedia mengontrol dirinya untuk membuka kepala tangan. Nah, begitu juga dengan murid Bapak Ibu. Murid itu kita tidak bisa mengontrol murid. Hanya murid sendiri yang membiarkan dirinya untuk dikontrol. Ini sesuai dengan teori kontrol dari ahli William Glasser. William Glasser menjelaskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu
Bapak Ibu, agak bengi. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Apabila kelihatan murid itu seperti melakukan sesuatu tindakan yang diinginkan guru, itu artinya karena murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah suatu usaha untuk mengontrol tindakan murid. Mungkin dalam jangka waktu tertentu, murid tersebut itu sadar sehingga tidak mempan lagi bujukan dari guru. Selanjutnya yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik atau membuat anak merasa bersalah itu sebenarnya menuju identitas gagal Bapak Ibu, karena memberikan dampak negatif. Mereka akan merasa buruk tentang diri mereka. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka panjang, karena pemaksaan juga akan membentuk hubungan permusuhan. Lalu bagaimana guru harus bersikap? Nah, guru harus merubah paradigma dari paradigma stimulus respon menuju paradigma teori kontrol. Nah, bisa dilihat ini ya Bapak Ibu, yang stimulus respon itu menganggap semua orang melihat hal yang sama. Itu harus kita rubah menjadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian dalam stimulus respon beranggapan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Ini artinya kita beranggapan kita itu bisa mengontrol murid. Padahal kita harus mengubahnya, hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya murid yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, untuk itu kita sebagai guru harus menerapkan disiplin positif di sekolah. Disiplin positif itu tujuannya untuk ini Bapak Ibu, menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, berdasarkan itu tadi, menanamkan motivasi pada diri murid, maka nilai-nilai yang mereka percaya itu harus mengarah pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan ini sangat banyak nih Bapak Ibu. Semua institusi hampir mengeluarkan tentang nilai-nilai kebajikan. Namun sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia, nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju untuk murid itu adalah nilai profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi, ini 1 sampai 6. Tidak perlu saya bacakan ya Bapak Ibu, karena sudah sering kali dibahas sejak kurikulum merdeka digaungkan. Materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan
dan restitusi. Setiap tindakan manusia itu ada motivasinya. Menurut teori motivasi seseorang melakukan tindakan ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Teori yang pertama dan kedua ini merupakan motivasi eksternal karena berasal dari luar. Sedangkan motivasi yang ketiga ini adalah motivasi internal, berasal dari diri individu sendiri. Inilah tujuan disiplin positif Bapak Ibu, karena agar anak-anak itu bisa menghargai dirinya sendiri, berasal dari keyakinan dirinya sendiri. Dalam penerapan disiplin positif itu ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Kalau zaman dulu itu ada peraturan sekolah, itu dalam penerapan disiplinnya kita menggunakan hukuman dan penghargaan. Apa itu hukuman? Hukuman merupakan salah satu cara penegakan disiplin yang terjadi secara tidak terencana dan bersifat satu arah, bisa berupa fisik maupun psikis. Kalau konsekuensi merupakan salah satu cara penegakan disiplin sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh murid dan guru. Sedangkan penghargaan adalah pemberian sesuatu kepada seseorang atas perbuatan baik yang telah dilakukan atau prestasi yang diraih. Contohnya dengan memberi siswa bintang prestasi. Nah, ini Bapak Ibu, apakah hukuman itu sama dengan konsekuensi? Sama apa boten? Tidak. Ini perbedaannya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi saja, tidak menyakitkan. Hukuman itu banyak memberikan dampak negatif pada anak. Contohnya anak jadi benci dengan kedisiplinan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Namun pada konsekuensi ini membuat anak juga merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Sebenarnya konsekuensi juga memberikan dampak yang tidak baik pada anak. Ini Bapak Ibu, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Menurut pendapat ahli, Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang bisa menghancurkan potensinya. Jadi dalam disiplin positif, hukuman dan penghargaan itu tidak disarankan. Kenapa kok penghargaan itu juga tidak disarankan? Padahal penghargaan itu kan dapat memotivasi murid. Saya sebelum mendapatkan materi ini juga sering melakukan penghargaan terhadap murid saya. Di kelas saya ada bintang prestasi. Waktu mendapatkan materi ini saya juga terkejut sekali Bapak Ibu. Kenapa kok penghargaan tidak boleh? Karena menurut saya itu memberikan motivasi pada anak. Ternyata
ya, dihukum oleh penghargaan. Nah ini, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Lalu bagaimana sebaiknya kita sebagai guru? Kalau hukuman tidak boleh, penghargaan tidak boleh, konsekuensi juga tidak disarankan, lalu guru harus melakukan apa? Dengan menerapkan restitusi. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi nanti kita akan bahas lagi di belakang ya. 9 ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Nah ini kita akan bahas lebih lanjut di materi terakhir. Nah, salah satu penerapan disiplin positif di sekolah, kalau dulu ada peraturan, sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Apa itu keyakinan kelas? Nah ini, mengapa tidak peraturan saja? Dari dulu sudah ada peraturan, kenapa kok harus dirubah ke dalam keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, murid pun juga demikian Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai kebajikan dan keyakinan di balik peraturan tersebut. Nah ini proses pembentukan keyakinan kelas atau di sekolah. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat yang digunakan adalah kalimat positif. Mungkin kalau kita membaca teori seperti ini, Bapak Ibu merasa bingung ya, ada kesulitan. Nanti dalam prosesnya saat pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa sharing dengan saya apabila nanti di dalam pembuatan keyakinan di kelas mengalami kesulitan. Nah, ini tadi jawabannya Bapak Ibu. Kenapa tidak peraturan? Kenapa kok keyakinan kelas? Karena peraturan itu kalimatnya negatif. Ini kalimatnya berisi dilarang, dilarang, dan dilarang, jangan. Biasanya kalau anak-anak dilarang itu justru tambah semangat melakukannya. Nah ini jadi diubah menjadi keyakinan kelas, singkat, mudah diingat, dan berisi nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya materi yang berikutnya yaitu tentang kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Dalam tindakannya, anak-anak, tidak hanya anak-anak, kita dalam melakukan suatu tindakan itu pada dasarnya untuk
memenuhi kebutuhan. Apa kebutuhan manusia itu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, bertahan hidup ini yang berhubungan dengan fisiologis, misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini bersifat psikologis, nggih. Contohnya seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama dengan teman, diterima dalam kelompok, saling mengasihi dan menyayangi dengan teman. Selanjutnya, kebutuhan kekuasaan. Ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan kebebasan ini merupakan kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kemudian, kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Nah, sebagai seorang guru, kita harus berusaha memenuhi 5 kebutuhan dasar murid-murid kita tersebut dengan cara yang positif. Apabila salah satu dari kebutuhan murid itu tidak terpenuhi, maka biasanya murid akan melakukan tindakan yang negatif. Nah, ini Bapak Ibu, setiap tindakan yang dilakukan oleh anak, entah itu positif atau negatif, pada dasarnya mempunyai alasan tertentu. Alasan-alasan itulah yang pada akhirnya disebut sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Selanjutnya yaitu dalam penerapan disiplin positif, guru harus tahu posisi guru itu berada di mana. Berdasarkan ilmu teori posisi kontrol, posisi guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir manajer. Posisi penghukum ini, guru selalu menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Kata-kata yang diucapkan guru itu kasar dan menggunakan hukuman fisik seperti disuruh lari, dicubit, atau dibentak. Kata-katanya kasar seperti ini, ya Bapak Ibu. Sedangkan posisi pembuat merasa bersalah itu suaranya lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Saya dulu sering Bapak Ibu menggunakan pada posisi pembuat rasa bersalah ini, karena saya mengajar di kelas 1. Menurut saya, kalau menggunakan pembuat rasa bersalah ini itu lebih istilah Jawanya ngerah hati gitu. Jadi tidak berkata kasar. Namun ternyata selama ini saya salah karena pembuat rasa bersalah itu memberikan dampak negatif. Ini Bapak Ibu, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya.
Selanjutnya adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, ini kata-kata yang diucapkan itu lebih seperti temannya, tidak menggurui, tidak membuat minder. Ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, kata-katanya seperti itu. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Berarti ini sebelumnya sudah punya kesepakatan dan konsekuensi, ya? Maka pertanyaannya seperti ini. Peraturannya apa? Hayo, apa yang telah kamu lakukan? Jadi seperti itu, seperti mengingatkan. Selanjutnya adalah posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, yang paling ideal apa ya Bapak Ibu? Posisi manajer, betul sekali. Namun kita sebagai guru tidak bisa serta-merta langsung menuju posisi manajer. Kita bisa secara bertahap menerapkannya dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari. Bisa saja kita kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap untuk diajak berdiskusi. Dalam disiplin positif, kita tadi tidak boleh melakukan hukuman, penghargaan juga tidak boleh. Tadi dikatakan kita harus menerapkan restitusi. Dalam penerapan restitusi itu ada tahapan yang disebut segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan sesuai bentuknya segitiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu nih Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Anak yang berbuat salah biasanya penuh dengan emosi, nih. Tidak hanya emosi marah, tapi juga emosi sedih. Nah, untuk itu kita harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Dalam posisi ini, guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, wajar. Orang bisa melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Seperti itu, ya. Itu kata-kata yang bisa diucapkan dalam tahap menstabilkan identitas. Jadi dalam segitiga restitusi ini, anak dipanggil individu. Anak yang melakukan kesalahan itu dipanggil
secara individu nggih Bapak Ibu. Lalu kita melakukan dialog dengan 3 tahapan tersebut. Kemudian tahapan yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Pada posisi validasi kebutuhan, guru ini bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Selanjutnya, kalau sudah melakukan validasi kebutuhan atau tindakan yang salah, guru lalu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Pada tahap ini, guru bisa menanyakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Jadi sebelumnya, guru bisa mensosialisasikan pada murid pada saat membuat keyakinan kelas nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan pada diseminasi siang hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Oke, mungkin nanti dalam prakteknya Bapak Ibu menemukan kesulitan atau ada hal yang perlu kita sharingkan, saya dan teman-teman bersedia untuk membantu memecahkan masalah bersama. Ngadan nggih Bapak Ibu, dari saya sekian. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman sejawat dari Bu Devi Asnawati, CGP Angkatan 9. Ini saya mengucapkan banyak terima kasih yang telah diberikan waktunya pada saya untuk menanggapi diseminasi yang telah diberikan pada Bu Devi pada waktu pelaksanaan diseminasi positif yang sudah disosialisasikan pada rekan-rekan sejawatnya. Untuk hal baru dari Bu Devi Asnawati ketika mempresentasikan tentang budaya positif di sekolah, itu banyak sekali yang saya dapatkan, yaitu materi seperti segitiga restitusi. Ternyata segitiga restitusi itu sangat bermanfaat sekali bagi saya selaku rekan sejawatnya Bu Devi Asnawati di sekolahan ini, karena kan dengan segitiga restitusi itu dapat membantu untuk menyelesaikan masalah beberapa murid yang punya masalah yang agak ribet, dan biasanya kami secara guru melaksanakan untuk pelaksanaan penanganan murid yang punya masalah itu secara konvensional yang masih dalam ranah yaitu menakuti hukuman, biasanya memberikan hukuman. Jadi terima kasih banyak sekali atas Bu Devi Asnawati untuk diseminasi positifnya, karena dengan segitiga restitusi ini dapat pengalaman baru dan dapat meningkatkan pengetahuan kami, dan semoga apa yang diberikan tadi pada waktu sosialisasi atau mempresentasikan diseminasi positif dapat bermanfaat bagi kita semuanya di sekolah ini. Perasaan saya ketika mendengarkan
apa yang Bu Devi sampaikan untuk CGP Angkatan 9, yaitu diseminasi budaya positif, itu sangat baik sekali, sangat senang sekali karena mendapatkan hal baru. Ya, hal baru tersebut bisa saya aplikasikan kepada murid-murid, dan dengan beberapa cara tersebut memang sangat memberikan pilihan yang sangat banyak bagi kami untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada siswa atau peserta didik. Diseminasi positif CGP Angkatan 9 ini yang diberikan oleh Bu Devi tadi, memang makna disiplin dan motivasi intrinstiknya itu sangat kena sekali, sangat bagus sekali, sehingga bisa memotivasi diri saya sendiri, memotivasi teman-teman rekan sejawat yang lainnya, bahwa ilmu itu ternyata tidak melingkar di situ-situ saja. Ilmu itu ternyata berkembang dan banyak sekali berkembang, sehingga memerlukan kita itu banyak belajar dari beberapa materi yang telah disampaikan ketika diseminasi tadi. Dan tadi ada beberapa materi, yaitu tentang posisi kontrol. Nah, yang posisi kontrol yang telah saya lakukan di sekolah pada para peserta didik, yaitu kontrol hukum. Biasanya saya itu sering menghukum. Ternyata penghukuman itu memang langsung mengena pada anak langsung bisa dikontrol, tapi tidak atas kesadarannya dirinya sendiri. Itu karena anaknya takut, mungkin karena takut dihukum, karena takut dinai sanksi, sehingga dia belum sadar diri bahwa apa yang dilakukan itu dapat merugikan orang lain, bahkan dapat merugikan dirinya sendiri. Dan untuk yang saya rasakan ketika saya tahu pada posisi kontrol tersebut, saya harus memang berusaha untuk merubah posisi saya selaku guru, sehingga posisinya tidak menjadi penghukum terus. Nah, setelah mendapatkan diseminasi dari Bu Devi tadi untuk posisi seperti yang diharapkan dari segitiga restitusi, dari diseminasi atau presentasi dari Bu Devi tadi, saya selaku guru sebetulnya harusnya menjadi manajer dengan cara segitiga restitusi. Karena dengan saya sebutkan tadi di atas, dengan segitiga restitusi itu ternyata memang efektif untuk memberikan pemahaman kepada anak, untuk memberikan pengertian kepada anak bahwa apa yang dilakukan itu, apa yang dikerjakan itu bisa mengakibatkan kerugian pada orang lain, bisa mengakibatkan kerugian pada diri sendiri, bahkan bisa berakibat pada orang tua. Nah, jadi untuk posisi yang seharusnya yang tadi awalnya sebelum mengetahui diseminasi positif dari Bu Devi, yang dulunya saya jadi penghukum, saya berusaha sekarang setelah mengetahui ternyata yang paling baik itu menjadi manajer dengan cara segitiga restitusi. Itu yang bisa saya sampaikan. Rekan sejawat dari Bu Devi Asnawati, terima kasih waktu yang diberikan Bu Devi Asnawati untuk memberikan tanggapannya. Tetap semangat Bu Devi Asnawati untuk menghadapi CGP 9 ini. Semoga ilmu yang panjenengan dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan jangan lupa
untuk menyebarkan ilmu yang telah didapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tahu ya? Nggak tahu. Sekarang Leoni udah perhatikan akhir-akhir ini Leoni sering nggak bawa buku pelajaran ya? Benar, bawanya nggak sesuai jadwal ya? Iya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya berbuat kesalahan itu nggak bawa buku pelajaran itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau dilakukannya hanya sekali. Sekarang Bu Dewi tanya, Leoni sudah berapa kali nggak bawa buku pelajaran? Berapa kali? Sering ya. Nah, sering kan? Kemarin juga nggak bawa, yang kemarin dulu juga salah bawa bukunya ya. Kenapa kok gitu? Pasti ada alasannya. Leoni nggak bawa buku sesuai jadwal. Kenapa soalnya? Aku nggak bisa menata buku sendiri. Soalnya ibuku jaga adik. Oh gitu ceritanya. Terus kalau misalkan gini ya, Leoni nggak bawa buku sesuai jadwal, gimana belajarnya di kelas? Nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Nah iya kan, nulisnya jadi bingung Leoni mau nulis di mana. Nah kalau sudah kayak gitu, berarti kalau nggak bawa buku itu sikapnya baik apa enggak itu kayak gitu? Enggak. Terus Leoni mau memperbaikinya. Mau gimana caranya? Mau berdiri bantuin caranya. Kalau nggak bawa buku itu, Leoni masih ingat nggak dulu kita buat keyakinan kelas yang di stempel-stempel itu loh, yang hal-hal baik. Tahu. Iya, tahu kan? Kalau nggak bawa buku itu berarti kan kata Leoni tadi belum melakukan hal baik. Keyakinan apa atau hal baik apa yang belum Leoni lakukan? Berarti Leoni belum apa? Belum apa? Belum disiplin. Belum disiplin, belum mandiri ya, belum bisa menata buku sendiri. Sekarang kita diskusikan gimana caranya biar Leoni bisa nata buku sendiri. Kalau nata bukunya dibantu mama ya? Iya. Kalau sekarang Leoni sudah bisa baca kan? Kalau Bu Devi printkan jadwal pelajaran gimana? Mau? Terus? Gimana kalau sudah diprintkan? Bisa menata sendiri? Terus jadwalnya ditaruh di mana nanti? Soalnya Nah, ditempel di meja belajar ya. Leoni masukkan bukunya sesuai jadwalnya itu, dilihat harinya gitu ya. Leoni kan ada mas Tama juga kan. Nah, nanti kalau Leoni sudah nata bukunya, minta tolong mas Tama mengecekkan. Kalau mama lagi repot, Leoni bisa belajar mandiri nanti, nata buku sendiri dibaca. Hari Senin itu apa, bawa bukunya apa, gitu. Itu ya. Berarti mulai besok Leoni sudah bawa buku sesuai jadwal ya. Janji ya. Oke, pas dulu. Ya, sekarang boleh istirahat. Makasih ya.